Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Sore itu, jalan kecil di depan Pasar Wijaya mulai sepi. Pedagang sudah banyak yang pulang, menyisakan beberapa warung yang masih merapikan dagangan. Di salah satu sudut, seorang nenek berkerudung abu-abu sedang menata sisa sayurannya ke dalam keranjang rotan tua. Namanya Nenek Rukiem, usia hampir 70 tahun, tubuhnya kecil, jalannya pelan, dan hampir semua orang di pasar menganggapnya nenek biasa yang sekadar menjual sayur untuk bertahan hidup. Namun sore ini suasana mendadak berubah ketika sebuah motor patroli berhenti tepat di depan lapaknya. Dua polisi datang dengan wajah sombong, terutama satu orang berbadan besar bernama Bribka Dimas. Dia terkenal sok keras dan sering menakut-nakuti pedagang kecil, meminta uang keamanan atau mencari alasan untuk menilang tanpa sebab. "Bu, surat izin jualannya mana?" tanya Dimas sambil mengunyah permen, nada suaranya memerintah. Nenek Rukie mengerutkan dahi, tangannya berhenti merapikan bawang merah. "Pak, saya jualan di sini sudah bertahun-tahun. Izin pasar saya lengkap. Di rumah, berarti nggak bawa, kan?" potong Dimas. "Kalau nggak bisa nunjukin sekarang, berarti dagangan disita. Atau, bayar aja biar cepat." Beberapa pedagang yang masih ada langsung menoleh. Mereka sudah sering melihat kejadian seperti ini, tapi tak ada yang berani ikut campur. Polisi itu terkenal galak dan suka mengancam. Nenek Rukiem tetap tenang. "Pak, ini baru tadi pagi saya perpanjang. Jangan disita, saya cuma cari makan." Dimas tertawa kecil, menggeleng. Nenek-nenek pun kalau melanggar tetap harus ditindak. "Jangan bikin saya naik darah." Suara kerasnya membuat beberapa orang tambah takut. Tapi yang mengejutkan, Nenek Rukiem tidak menunjukkan rasa panik sedikit pun. Dia hanya memandang polisi itu dengan tatapan lembut namun tajam, seakan sedang menilai, "Anak muda," ucapnya pelan. "Kalau kamu mau ambil dagangan saya, ambil saja. Tapi jangan menakut-nakuti orang miskin." Dimas mendengus, merasa diremehkan. Dia melangkah maju dan menendang keranjang sayur sampai terbalik. Wortel dan kubis berserakan di jalan, terlihat jelas beberapa pedagang menahan napas. Nenek Rukie menatap sayurannya yang tercecer, lalu mengangkat wajah. Nada suaranya tetap tenang. Terlalu tenang untuk ukuran seseorang yang diperlakukan seperti itu. "Anak muda, kamu yakin mau melanjutkan ini?" Dimas mendekat, menuding dagunya. "Kamu pikir saya takut sama nenek renta? Mau apa? Mau lapor? Silakan." Tapi sebelum itu, belum sempat kalimatnya selesai, gerakan cepat yang tak terlihat datang dari Nenek Rukiem. Dalam sekejap, tangannya menggenggam pergelangan Dimas dan memutarnya sedikit. Tidak keras, tidak kasar, tapi cukup untuk membuat polisi itu tersentak dan kehilangan keseimbangan. "Ah!" Dimas teriak pendek, wajahnya berubah. Orang-orang sekitar kaget. Seorang pedagang buah sampai menjatuhkan plastik pisang yang sedang ia ikat. "Ya Allah, nenek itu ngapain barusan?" bisiknya. Dimas buru-buru melepaskan tangannya, mundur sambil memandang nenek itu dengan marah bercampur bingung. Nenek Rukiem menghela napas panjang. Suaranya lembut namun mengandung peringatan. "Jangan paksa saya menunjukkan lebih banyak. Saya hanya ingin pulang dengan tenang." Di balik sikapnya yang lembut, jelas ada sesuatu yang berbeda dengan nenek ini. Gerakannya terlalu cepat untuk seorang lansia. Terlatih, presisi, bahkan seperti teknik bela diri. Tapi Dimas yang dipermalukan justru makin naik pitam. Kamu berani melawan aparat? Baik. Saya tangkap kamu sekarang juga."
Dengan marah dia maju lagi, kali ini lebih agresif. Para pedagang mulai panik. "Nek, lari aja!" seru seorang ibu-ibu, tapi nenek itu tidak bergerak sedikit pun, dia hanya menatap polisi arogan itu dengan ketenangan aneh. Seperti seseorang yang sudah sering menghadapi situasi berbahaya jauh lebih berat dari ini dan justru disitulah cerita mulai berubah. Bribka Dimas yang sudah tersinggung berat langsung mencabut borgol dari sabuknya. Dengan wajah memerah, ia melangkah cepat mendekati nenek Rukiem. Niatnya jelas, membungkam nenek renta itu agar tidak mempermalukannya lagi. "Sekarang ikut saya ke kantor." "Kamu sudah menghalangi petugas," teriaknya lantang. Seakan ingin menunjukkan bahwa ia masih punya kuasa, namun langkahnya tiba-tiba berhenti ketika nenek Rukiem mengangkat tangan pelan, seakan meminta izin bicara. "Anak muda, saya tidak berniat menghalangimu. Tapi kamu yang memulai dengan kekerasan." "Diam, kamu itu." Sekali lagi, sebelum kata-kata itu selesai, pergerakan cepat muncul, tidak ada yang benar-benar melihat bagaimana nenek itu bergerak, yang terlihat hanyalah tubuh Dimas yang tiba-tiba terhuyung ke samping, borgol terjatuh ke tanah, dan lututnya menyentuh aspal dengan suara berat. Pedagang-pedagang di sekitar langsung menutup mulut, ngeri dan tercengang. Astaga! Nenek itu, apa dia atlet bela diri? Gak mungkin. Umurnya aja udah. Dimas terengah-engah, tangannya memegang pahanya yang terasa seperti ditusuk sesuatu. Dia memaksa berdiri. Wajahnya merah padam, kini bukan hanya karena marah, tetapi juga malu luar biasa. "Kamu? Kamu ngapain?" teriaknya dengan suara bergetar. Nenek Rukiem tetap tenang. "Saya hanya mengalihkan tenagamu. Kalau saya melawan sungguh-sungguh, kamu sudah tumbang dari tadi." Ucapan itu terdengar seperti penghinaan bagi Dimas, walau nada nenek itu sama sekali tidak berniat merendahkan. Justru datar, jujur, dan bahkan, iba Dimas makin marah. Dia merasa harga dirinya diinjak oleh seorang wanita tua. Dengan emosi memuncak, ia mencabut pentungan di pinggangnya dan melangkah maju hendak menghantam. "Nek, awas!" teriak beberapa pedagang, tapi nenek Rukiem tidak bergerak dari tempatnya. Seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi ketika pentungan itu melayang cepat ke arah bahunya, gerakan nenek itu justru semakin tidak masuk akal. Dalam sepersekian detik, ia memiringkan tubuh, menahan lengan Dimas dengan jari saja, lalu menariknya sedikit, cukup membuat momentum polisi itu hilang kendali. Brak, Dimas terjatuh sendiri ke tanah, wajahnya mencium aspal, kerumunan mendadak hening. Bahkan angin sore seolah berhenti berhembus. Sementara itu, rekan Dimas, Aibda Seno, yang dari tadi hanya menonton dengan ragu, akhirnya maju. Wajahnya tampak tidak yakin, antara takut dan bingung. "Bu, Nek, ini apa maksudnya? Anda sebenarnya siapa?" Suaranya lirih, tidak lagi arogan seperti sebelumnya. Nenek Rukiem menghela napas panjang. Ia jongkok, mengambil sayurannya satu persatu, mengembalikannya ke dalam keranjang. "Sudah saya bilang. Saya hanya mau pulang. Kalian yang memulai keributan." Seno menelan ludah. Cara nenek itu bergerak, tenang, presisi, tanpa amarah, tidak terlihat seperti orang biasa. Sementara Dimas bangkit dengan susah payah, pipinya lecet, dan napasnya berat. Dia menunjuk Seno. "Seno, panggil backup. Cepat. Kita tangkap nenek ini." "Dim, aku rasa. Cepat." Seno akhirnya mengambil radio. Tapi sebelum ia sempat menekan tombol, sebuah mobil hitam tanpa plat resmi meluncur pelan ke tepi jalan. Mobil itu berhenti hanya 2 meter dari kerumunan. Dari dalam, keluar seorang pria berjas hitam, memakai kacamata gelap, posturnya tegap seperti seorang petugas dinas. Ia melangkah cepat menuju nenek Rukiem, lalu menunduk hormat. "Bu, kita sudah mencarimu sejak pagi. Anda dijadwalkan hadir di markas jam 6 sore. Semuanya sudah menunggu."
Pedagang-pedagang serentak terbelalak, Dimas terpaku, Seno mematung, Nenek Rukiem berdiri, mengibaskan tangannya dari debu sayuran yang menempel. Oh iya, saya lupa. Terima kasih sudah menjemput. Pria itu tersenyum hormat. Tentu, Bu. Anda adalah instruktur senior kami. Instruktur senior, markas, mobil dinas tanpa plat. Wajah Seno langsung pucat, Dimas mundur satu langkah, panik mulai terlihat di matanya. Nenek Rukiem memandang kedua polisi itu dengan lembut. Sudah saya bilang, jangan memulai masalah dengan orang yang tidak kalian kenal. Pria berjas itu menoleh pada Dimas dan Seno. Untuk informasi, beliau adalah mantan instruktur bela diri di satuan khusus yang bahkan kami hormati sampai sekarang. Dia hanya pensiun, bukan kehilangan keterampilan. Detik itu juga, kedua polisi arogan itu seperti ditampar oleh kenyataan. Mereka tidak hanya memala orang yang salah, mereka menantang legenda hidup yang selama ini tak pernah mereka duga. Nenek Rukiem melangkah menuju mobil. Namun sebelum masuk ia menoleh dan berkata, "Lain kali, gunakan seragam kalian untuk melindungi rakyat. Bukan menakut-nakuti." Pintu mobil tertutup. Kendaraan hitam itu pergi meninggalkan dua polisi yang berdiri kaku seperti batu, wajah pucat, tangan gemetar, dan seluruh pasar menatap mereka dengan campuran marah dan jijik. Hari itu, nama Nenek Rukiem menjadi cerita baru di pasar bukan sebagai penjual sayur, melainkan sebagai seseorang yang mengajarkan pelajaran terbesar bagi polisi arogan.